Halo, selamat pagi. Kembali lagi bersama Benix. Kita kali ini akan membahas sesi Ask Me Anything yang ke-28. Thank you banget nih buat teman-teman yang ngasih pertanyaannya unik-unik dan terus terang agak menjerumuskan. Ini pertanyaan bagus dan menurut gua tetap harus kita tayangkan walaupun pertanyaan kamu agak-agak menyusuri jurang nih. So, let's check this out. Pertanyaan pertama dari Zuliandi. Bener banget Om Ben, kita harus lihat perusahaan di balik saham tersebut. Pengalaman saya nyangkut di karena kemakan isu-isu energi terbarukan. Gak lama kemudian Om Ben pernah singgung saham ini, gak bisa dipercaya perusahaannya. Ya, sangat menyedihkan ya, ini sangat brutal ya. Gue tahu udah begitu banyak korban yang masuk ke saham-saham yang berhubungan dengan grup T. Nah, ini gue udah berulang kali ngajarin ya, apalagi di acara kalau kita ngajar di kelas yang online ataupun offline itu gue suka bilang gini, ada dalam dunia investasi khususnya di Indonesia itu betul-betul begitu banyak jebakan. Ada yang orang suka pakai jebakan apa? Jebakan ekonomi hijau, jebakan apa? Jebakan green energy, jebakan apa? Jebakan teknologi dan lain sebagainya itu ada banyak lah. Bukan cuma jebakan laporan keuangan. Nah, grup T, lo harus cek. Ini ilmu yang namanya genetika saham. Kenapa gue selalu bilang untuk cek genetika saham? Karena ini sangat penting. Karena ada pepatah yang mengatakan buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Lu harus pahami arti dari kata-kata itu. Itu sebuah filosofi yang penting yang lu bisa terapkan juga di dalam dunia investasi. Kenapa? Karena kalau lu lihat ada orang, biasanya nih, bapaknya bandit. Most likely ya anaknya kurang lebih sama. Atau kalau lu lihat ada orang yang lu lihat dia banyak habiskan waktunya untuk berbisnis di bidang bakmi ayam. Biasanya anaknya ya bisnisnya bakmi ayam juga gitu. Jadi itu sebuah bisnis yang turun-temurun. Ya dia udah tahu triknya, dia udah tahu jurusnya, dia udah tahu bagaimana cara bikinnya, menyiapkannya. Jadi inilah kenapa penting dalam pendekatan metode investasi Benny yang namanya Meki Investing. Ada huruf Q di situ. Q itu apa? Kualitatif. So, dengan pendekatan Meki Investing kita harus mengecek bagaimana kondisi kualitas perusahaan ini sendiri. Jadi metode kualitatif itu memaksa kamu untuk ngecek, salah satunya adalah kualitas manajemennya itu. Nah, buat kamu yang terlanjur nyungsep di saham-saham mafia, grup T, coba lu cek. Sebelum lu besok ketemu lagi dengan grup T, lu cek dulu nasib bapaknya grup T. Lu tahu nggak, grup T itu udah ada at least 3 saham lah di Bursa Efek Indonesia. Dan apa yang terjadi dengan tiga-tiganya? Nyungsep. Lu harus buktikan apa yang gue bilang. So, ketika kemudian, kalau bapaknya grup T berbisnis di Indonesia, dan kemudian sahamnya suspend, orang nyangkut, terus kemudian anaknya bikin juga perusahaan IPO. Menurut lu, yang beli saham perusahaan anak ya, apakah bahagia masuk surga karena cuan beribu-ribu %? Pakai akal sehat, pakai otak lu. Yang namanya genetika saham itu adalah ilmu investasi real, yang namanya Meki Investing. Salah satu unsurnya kualitatif, lu sudah bisa tahu bahwa kalau bapaknya grup T nyungsep, emitennya ke laut, ketika anaknya bikin juga perusahaan di Bursa Efek Indonesia, apa yang terjadi? Nyungsep. Jadi buat temen-temen nih, khususnya investasi di saham-saham itu, coba lu cek. Gua mau ngetes sama kamu. Ini gua kasih PR. Apakah saham bapaknya grup T dan apakah saham anaknya grup T? Kalau ini aja lu nggak bisa paham apa yang gue coba ajarin di sini, ya lu harus siap-siap bakal kena jebakan-jebakan lain yang ada di IHSG di masa depan. Ya gue nggak bisa bukan namanya di sini karena ya gue masih suka bro menghirup udara bebas. Tapi pertanyaan lu bagus dan ini bisa jadi pelajaran buat teman-teman. Jangan sembarangan investasi karena lu cuma modal baca laporan keuangan, itu namanya tidak pakai otak. Jaga jangan lu sembarangan investasi hanya karena lu merasa oh besok prospek minyak bagus, oh prospek bumi itu bagus, oh prospek bangunan itu bagus, oh prospek saham ini bagus. Karena apa? Ada energi hijau. Oh karena apa? Karena dia melindungi lingkungan dan lain sebagainya lah. Hati-hati. Mafia IHSG itu semakin pintar. Dia udah tahu mana isu-isu yang seksi, yang bagus dikemas untuk menjebak saudara-saudara sekalian. Tapi gue udah ajarin lu kali ini. Meki Investing. Harus mengecek kualitas manajemennya. So lu harus cek bagaimana grup T memperlakukan perusahaan-perusahaan yang ada di IHSG. Lu harus tahu dan lu harus cek. Nanti kalau lu udah tes, lu bakal bisa bilang, oh betul, buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Tapi lu harus kerjain PR-nya ya. Jangan lupa komen di bawah ini kalau lu udah tahu. Sebelum video ini kena take down. Pertanyaan selanjutnya dari Sukron Mamun 2693. Bagaimana kalau perusahaan kena PKPU terus nggak jelas kayak Sritex? Ada yang jamin nggak ya?
Oke, jadi investasi di IHSG itu bisa saya bilang adalah investasi yang memiliki resiko, bukan contoh investasi yang bebas dari resiko. Bedakan dengan deposito. Deposito ketika kemudian banknya kabur, pergi ke planet Mars, duit lu tetap aman. Kenapa? Karena duit lu ketika beli deposito dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Cek video kita yang kemarin tentang investasi bodong. Di situ lu udah tahu, oh, duit gue diselamatin nih sama LPS, tapi ada 5 syaratnya. Cek di video itu. So, kembali ke pertanyaan kamu. Kalau seandainya kamu nyungsep di saham apapun ya, bukan cuma saham Sritex, apakah ada jaminannya, apakah ada perlindungannya? Jawaban saya adalah tidak ada. Jadi inilah yang membedakan investasi di IHSG dengan investasi di deposito. Dengan investasi di emas batangan. Dengan investasi di tanah. Semua punya risiko masing-masing, tetapi hanya investasi deposito di perbankan yang melindungi dan menjamin aset kamu. Oke, kalau gitu bahaya dong kita harus investasi. Enggak juga. Karena udah begitu banyak investor di IHSG yang cuan 10%, 90% nyungsep. Alhamdulillah, bangkrut. Tetapi kita bisa ambil pelajaran dari orang-orang yang nyungsep itu apa? Mereka punya tipikal hobi beli saham yang aneh-aneh. Saham-saham gorengan, saham-saham capcay, saham-saham yang kolesterolnya tinggi. Itu semua udah kita sering ajarin sama kamu. Jadi sebetulnya investasi di IHSG itu sangat-sangat gampang. Asal apa kamu mau pakai akal sehat, jangan aneh-aneh. Nah, kembali ke pertanyaan kamu yang soal Sritex. Kalau dibilang perusahaannya nggak jelas, ya menurut saya perusahaannya jelas. Kenapa? Karena buktinya dia masih hidup sampai sekarang, masih berjalan, jualannya di Tanah Abang masih laku, produknya masih dipakai oleh Tentara Nasional Indonesia. Jadi kita harus bedakan perusahaan yang jelas dengan saham yang tidak jelas. Nah, kita kembali lagi ke Sritex. Buat kamu yang investor di Sritex juga jangan terburu-buru dan tergesa-gesa. Kenapa? Karena hari ini gue kasih kabar baik tuh buat kalian ya. Dalam 6 bulan ke depan, saham Sritex itu akan dibuka rantai borgolnya. Jadi suspendnya itu mau dicabut. Jadi buat teman-teman, ya kita bisa saksikan aja dulu bagaimana kisah perjuangan Sritex di Bursa Saham Indonesia. Pertanyaan selanjutnya dari Mon Monich. Halo Om Ben, aku follower Om Ben dari Medan. Kapan bikin seminar di Medan nih Om? Soalnya kalau harus ke Jakarta atau Surabaya, aku nggak dibolehin ortu Om. Atau Om Ben boleh nggak bikin seminar online aja, please? Oke ya, ini pertanyaan kamu bagus, masukan kamu bagus. Jadi kemarin juga aku ngobrol sama tim, udah banyak yang minta kita bikin seminar di kota-kota lain di Indonesia. Tetapi terus terang, mohon maaf sekali, gue juga punya keterbatasan ruang dan waktu. Kita nggak bisa lakukan itu. Nanti kita coba bicarakan sama teman-teman ya, apakah ada kemungkinan buat kita bikin versi online. Tetapi udah pasti yang kita bahas itu akan berbeda dengan yang offline, itu udah pasti. Lalu yang kedua, pertimbangan utama ya, kita sebetulnya nggak mau berbicara online karena begitu banyak hal-hal di IHSG ini yang menurut saya ngeri-ngeri sedap. Kalaupun jadi kita selenggarakan, kita akan coba undang pembicara-pembicara yang berkualitas, yang ahli di bidangnya, supaya mereka bisa sharing sama kamu bagaimana perjalanan investasi mereka dan mereka bisa ngajarin kamu investasi yang benar. Jadi semoga cukup jelas ya. Kalau untuk kita bikin seminar di Pontianak, kemarin ada yang minta ke Manado, kemarin ada yang minta ke Makassar, ke Medan, dan lain sebagainya. Kayaknya kemungkinan besar, gue belum bisa melihat ke arah sana itu kemungkinan bisa terjadi. Kenapa ya? Karena kita punya keterbatasan ruang dan waktu. Saya juga sebagai investor, waktu saya jauh lebih banyak habis di lapangan. Nanti kita akan coba bicarakan sama teman-teman. Kalau memang banyak yang mau bikin seminar online yang request, ya kita akan selenggarakan. Kalau selama ini yang udah-udah, kita biasanya hanya kasih seminar online di kampus-kampus. Kamu mungkin udah lihat juga beberapa videonya kan di YouTube. Ya, nanti tunggu aja ya kabarnya. Setelah kita diskusikan sama teman-teman di kantor, kalau memungkinkan ya saya akan sharing sama teman-teman tentang seminar online saham bersama Benix. Thank you guys buat semangatnya dan masukannya. Pertanyaan berikutnya dari Anissa Jaya. Siang Pak Beni, mau tanya, BI udah stop naikin suku bunga 5,75%. Apakah saham sektor properti sudah saatnya dikoleksi? Saya sudah lihat semua video YouTube Om Ben dari zaman 2021 sampai 2023. Terima kasih. Oke, ini juga pertanyaannya bagus. Kalau kamu udah follow YouTube Benix dari tahun kemarin, gue udah bilang bahwa tahun ini, tahun 2023 adalah kehancuran bagi saham batubara, kehancuran bagi saham properti. Nah, itu terjawab. Detik ini terjawab. Kenapa ya saham batubara hancur, properti ya juga hancur. Terkait dengan informasi yang kamu dapat bahwa Bank Indonesia akan menghentikan kenaikan suku bunga, menurut saya itu tidak benar. Kenapa? Karena Bank Indonesia tidak memiliki kebebasan untuk menentukan berapa suku bunga yang ada di Bank Indonesia ini. Karena Bank Indonesia, Bank Timur Leste, Bank Afghanistan sekalipun, kalau mereka menentukan suku bunga mereka harus mengacu pada apa yang terjadi di Amerika Serikat. Maksudnya apa? Ini gue kasih lagi penjelasannya. Hubungannya seperti ini. Kalau Bank Amerika Serikat bilang suku bunga di Amerika Serikat 20%.
Jadi lu kalau nabung di Amerika Serikat bunganya 20%. Apa yang terjadi? Orang-orang di seluruh dunia, di Kazakhstan, di Jerman, di Inggris, pasti mereka berlomba-lomba untuk buka rekening bank di Amerika Serikat. Karena apa? Bunganya 20%. Akibatnya apa? Negaranya bisa hancur. Karena duitnya lari ke luar negeri, termasuk di Indonesia. So, supaya kita bisa melawan, supaya kita bisa kompetitif, ketika suku bunga Bank Amerika Serikat naik ke 20%, logikanya Bank Indonesia harus apa? Naikin apa turunin suku bunganya? Tentu kita juga harus naikin. Kalau Amerika 20%, ya kita harus naikin. Jadi apa? Mungkin jadi 25%, sehingga itu jadi terlihat menarik. Jadi kalau ditanya, apakah Bank Indonesia bisa menentukan hari ini suku bunga di Indonesia 7% atau 3%? Pertanyaannya bukan di Bank Indonesia. Yang jauh lebih penting buat kamu adalah melihat bagaimana The Fed, apakah mereka masih mau menaikkan suku bunga atau tidak. Karena menurut saya, The Fed masih akan menaikkan suku bunga mereka. Artinya apa? Artinya suku bunga di Indonesia, Bank Indonesia, tidak akan berhenti di 5%. Saya sangat-sangat yakin itu akan tembus lebih dari 6%, bahkan bisa ke 7%. Saya sangat-sangat yakin. Artinya ini belum menciptakan momentum yang bagus bagi sektor properti. Suku bunga masih akan terus naik. Artinya apa? Orang ambil KPR, bunganya akan makin mahal. Orang jadi makin males buat ambil properti, buat ambil rumah, buat beli rumah baru, apartemen baru, dan lain sebagainya. Nah, kalau orang makin males untuk beli rumah baru, atau apartemen baru, atau properti baru, ya logikanya, ya saham-saham properti menjadi tidak menarik. Tentu saja kan, gampang ya. Oke, semoga cukup jelas. Next. Pertanyaan kelima dari Marculo Kita. Fokus dapatin penghasilan dulu atau investasi dulu, Om? Terima kasih. Yes, ini kembali lagi ke usia kamu berapa, lalu penghasilan kamu sekarang berapa. Kalau usia kamu masih di bawah 30 tahun, menurut saya, menurut Benix, kamu harus fokus untuk mendapatkan penghasilan kamu. Jadi jangan fokus di investasi. Ada orang yang langsung datang ke gue bilang, Pak, saya udah resign nih, saya mau fokus di IHSG. Umur lu berapa? 21 tahun. Ini nggak jelas menurut gua. Betul-betul aneh. Kecuali lu triliuner gitu, baru worth it lah buat taruh di IHSG. Tetapi I think kebanyakan orang yang usianya muda, young people gitu ya, lebih baik ketika energi kamu masih ada, semangat kamu masih ada, fisik kamu masih sehat, kamu harus fokus untuk berbisnis, kamu harus fokus untuk bekerja, kamu harus fokus untuk berkarya. Jadi kamu harus fokus untuk mendapatkan penghasilan kamu. Itu dulu. Sampai kemudian kamu merasa kamu sudah tidak kuat lagi untuk bekerja, berkarya, atau berusaha. Ya, kamu bisa lakukan itu. Along the way, strategi investasi yang paling bagus yang bisa kamu lakukan adalah investasi di saham-saham yang jelas. Investasi di instrumen-instrumen yang bagus dan aman. Kenapa? Karena saya sudah yakin kamu tidak punya waktu seperti saya untuk setiap hari bisa membaca laporan keuangan, berita-berita di dalam dan luar negeri, isu-isu terkait bisnis dan sektor-sektor. Saya yakin itu tidak bisa. Kamu harus fokus dengan pekerjaan kamu. And it's okay. Kenapa? Gue kasih tahu ya teman-teman. Mayoritas miliarder yang ada di Amerika Serikat, yang sukses di dunia saham, lu tahu nggak pekerjaannya apa? Pekerjaannya ibu guru. Pekerjaannya apa? Pemadam kebakaran. Pekerjaannya apa? Karyawan di rumah sakit. Karyawan di perusahaan-perusahaan normal seperti biasa lah. Yang menjadikan mereka pemenang di dunia investasi apa? Setiap mereka terima gaji, tidak peduli gajimu berapa, mereka selalu sisihkan 500.000, sisihkan 1 juta rupiah ke saham-saham, ke emiten-emiten yang bagus. At the end of the day apa? Data membuktikan ketika mereka pensiun, mereka berhenti bekerja menjadi suster, berhenti bekerja menjadi pegawai, mereka pensiun sebagai miliarder. Nah, ini yang banyak orang salah kaprah, bahwa seolah-olah kita harus resign secepat-cepatnya, atau kita segera pensiun secepat-cepatnya. Jangan terjebak dengan itu. Tidak. Data membuktikan mayoritas miliarder yang berhasil itu punya pekerjaan tetap. Mereka punya pekerjaan yang biasa-biasa aja, yang normal-normal aja. Ya seperti kamu dan saya, kita semua ya para pekerja. Itu yang normal gitu loh. Dan itu terjadi di Amerika, terjadi di Jerman, di Belanda, dan begitu juga sebaiknya itu juga terjadi di Indonesia. Ingat ya, ini investor, bukan trader. Kalau lo trader, kiamat dunia ini hancur. Jadi lo jangan terjebak dengan hal-hal seperti itu. Fokus dengan pekerjaan kamu, fokus dengan usaha kamu, selalu sisihkan dana buat dana darurat, selalu sisihkan dana untuk investasi kamu di hari tua. Jangan terjebak dengan flexing-flexing orang yang mamerin HP baru, mobil baru, itu nggak penting teman-teman. Nggak. Kenapa? Karena at the end of the day, kamu investasi bukan buat hari ini, tetapi kamu investasi untuk ketika kamu hari tua, kamu pensiun dengan tenang. That's it. Jadi,
Sekali lagi teman-teman yang masih muda khususnya, kamu masih bisa kerja, kamu masih bisa berkarya. Lakukanlah apa yang bisa kamu lakukan dengan baik, tetapi jangan hidup boros. Kamu cukup hidup hemat, dan investasi di instrumen di saham-saham yang jelas. Oke guys, semoga bermanfaat. Pertanyaan kamu keren-keren, bagus-bagus. Buat yang belum dijawab pertanyaannya, sekali lagi jangan putus asa, jangan menyerah. Tulis di kolom komen di bawah ini, kita akan bahas pertanyaan kamu di sesi AMA yang selanjutnya. Sampai ketemu di serial AMA yang selanjutnya. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.